Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Action Faruk di channel Faruk Tubruk. Kali ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara pemetaan sosial. Dalam kita melakukan pemetaan sosial, kita harus melihat kondisi di mana daerah yang akan kita lakukan pemetaan. Biasanya kita akan coba mencari tokoh-tokoh daerah tersebut, ataupun kita mencari aparat pemerintah, baik itu kelurahan ataupun kepala desa beserta jajarannya, agar kita bisa mencari informasi. Kakak jangan dinyalain. Oke. Kita biasanya berkeliling, kita tanya-tanya di masyarakat sekitar mengenai perangkat-perangkat. Kemudian setelah itu kita coba diskusi dengan perangkat desa, perangkat kelurahan, ataupun dengan tokoh-tokoh. Dari sini biasanya kita coba mendapatkan beberapa gambaran. Dari sini kita sudah mulai mendapatkan gambaran mengenai desa atau kelurahan tersebut, potensinya ataupun kekurangannya, permasalahannya, dan biasanya sudah mulai tergambar. Nah, selain itu kita juga akan coba mengambil beberapa sampling yang akan berguna bagi penguatan pemetaan sosial kita. Misalkan kita melihat nih di hasil dari diskusi dengan pemerintah kelurahan atau desa, misalkan mayoritas di sana ternyata adalah nelayan, maka kita ambil sampel istri nelayan itu sendiri, anak-anak nelayan, dan lingkungan bergaul mereka. Kita coba ngobrol dengan mereka, misalkan kita ngobrol dengan nelayan terlebih dahulu atau istrinya. Biasanya kalau kita melakukan asesmen di pagi hari, nelayan baru pulang dari melaut untuk nelayan yang harian dan biasanya mereka tidur. Maka kita coba ngobrol dengan istri nelayan tersebut. Untuk diskusi sendiri, itu metode yang tepat mungkin ya menurut saya adalah kita berusaha mendengarkan keluhan-keluhan mereka terlebih dahulu, kita mendengarkan mengenai kehidupan mereka, bagaimana mereka kehidupan sehari-hari, bagaimana suaminya melaut, bagaimana suaminya pulang melaut, dan bagaimana rutinitas mereka sehari-hari. Kemudian setelah akan ada ritme di mana teman-teman sudah mulai bisa masuk ke fase kedua, yaitu fase teman-teman akan mencoba memberi beberapa stimulan bahwa teman-teman ke sana ada maksud tertentu, maksud untuk asesmen kah, maksud untuk pemetaan sosial, dan sebagainya. Biasanya ketika mereka sudah mengeluarkan hampir
semua permasalahan mereka atau hampir semua yang ingin mereka ceritakan. Setelah itu mereka biasanya akan mulai mendengarkan. Nah, di situ kita akan coba untuk mendengarkan. Di situ mereka akan coba mendengarkan kita. Nah, di situ kita sampaikan maksud tujuan kita adalah mencoba melakukan pengambilan data seperti itu. Dan di situ mulai teman-teman akan mengajukan beberapa pertanyaan, misalkan pertanyaan mendasar mulai dari pengeluaran sehari-hari, pembelanjaan bulanan mereka, pembelanjaan harian mereka. Kakak, saya lagi ngomong. Pembelanjaan mereka, kemudian biaya sekolah, biaya makan, dan biaya perawatan belau dan sebagainya. Nah, di situ hampir semua masyarakat kecil itu biasanya mereka tidak bisa memperkirakan pengeluaran dan pemasukan mereka setiap bulan. Nah, jadi teman-teman kalau bertanya, Ibu, pengeluarannya berapa per bulan? Biasanya mereka tidak bisa jawab atau kira-kira. Dan kalau teman-teman hitung-hitung setelah teman-teman nanya secara langsung, berapa pendapatan ibu setiap bulan, berapa pengeluaran ibu setiap bulan, maka itu akan terlihat biasanya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, pemetaan sosial ini sendiri adalah jika teman-teman ingin mencari tahu bagaimana pendapatan mereka atau pengeluaran mereka yang pasti, maka coba tanya mengenai pengeluaran mereka setiap bulannya. Misalkan tanya pengeluaran dapurnya, sehari makan berapa, kira-kira biasanya mereka makan berapa. Jangan kayak gitu, Kak. Setiap hari makan berapa, kemudian hai kakak Konita itu. Ini kakak Konita. Ini kakak Fatima. Ini ayah. Ya. Berapa pengeluaran mereka setiap harinya, kemudian berapa pengeluaran sekolah anak-anak mereka, berapa pengeluaran ngerokok suami mereka, pengeluaran jajan-jajan atau pengeluaran wisata. Nah, di situ bisa teman-teman tahu sebetulnya berapa pengeluaran mereka setiap bulannya. Nah, kemudian teman-teman bisa perkirakan penghasilan mereka dari hasil melaut suami-suami mereka dengan perkiraan. Biasanya dalam satu bulan itu mereka melaut berapa kali, kemudian mereka panen besar biasanya berapa kali dalam satu bulan. Itu biasanya itu frekuensinya biasanya selalu hampir rata-rata mirip-mirip seperti itu. Jadi tidak bisa sama persis, tapi mirip-mirip. Misalkan mereka dalam satu minggu, dalam satu bulan 2 kali dapat bagus, sisanya dapat sedang-sedang. Kemudian ketika musim kemarau biasanya mereka mendapat sedikit misalkan. Kemudian ketika musim hujan mereka akan dapat banyak, atau kebalikannya. Kemudian tergantung dari jenis ikannya dan jenis alat tangkap mereka. Kemudian saat ombak mayoritas nelayan tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan itu pun dengan membahayakan resiko kehidupan mereka. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa lihat pengeluaran pemasukan. Kemudian teman-teman sebelumnya sudah mengkolek data dari pihak aparat terkait mengenai data sekolah, kemudian data
pendidikan dan sebagainya, itu biasanya kita bisa mulai kalkulasikan. Oh, kira-kira keluarga ini masuk kategori sejahtera atau prasejahtera atau miskin atau sangat miskin. Kemudian kita atur atau kita kategorikan sampel di beberapa rumah. Jika memungkinkan, maka teman-teman puterin semua rumah, lihat berapa banyak rumah yang mirip dengan rumah nelayan yang teman-teman wawancara. Maka di situ bisa kita lihat berapakah, mungkin 50% kah, atau 60% atau 40%. Maka misalkan 50%, maka 50% dari mayoritas penduduk desa tersebut penghasilannya sama dengan nelayan tersebut. Ini bukan patokan baku, tapi paling tidak ini metode yang pas ketika teman-teman akan melakukan pemetaan sosial seperti itu. Jadi apalagi jika teman-teman tidak punya waktu banyak ya, kecuali teman-teman punya waktu 1 minggu atau 1 bulan di lokasi, itu sangat bagus sekali. Maksudnya teman-teman bisa melakukan PRA, LFA, dan MPP dalam waktu yang dalam waktu yang diberikan saat teman-teman di lokasi. Tapi jika teman-teman hanya punya waktu misalkan 2 hari, 3 hari di lokasi, maka itu metode yang pas. Kemudian bagaimana cara komunikasinya agar mereka mau terbuka? Efektifnya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu apa yang mereka ingin sampaikan seperti itu. Kemudian teman-teman akan lontarkan, dan ini sesuai pengalaman atau jam terbang dari teman-teman sendiri. Saya pun di awal-awal saya akan gugup. Di awal-awal saya melakukannya di tahun 2016 itu, saya bahkan tidak bisa ngomong, karena saya sadar saya membawa nama lembaga, jadi saya mempunyai ketakutan tersendiri. Saya tidak bisa ngomong, saya gugup, tapi saya melihat dan saya mempelajari maksudnya bagaimana senior saya melakukannya, dan saya coba belajar memberanikan diri untuk melakukannya. Memang awal-awal cukup sulit ya, dada sesak, kemudian hati berdebar-debar, rasa takut yang tidak jelas muncul dan sebagainya. Padahal jika teman-teman sudah terbiasa melakukan pemetaan sosial, maka teman-teman akan menikmatinya, berdiskusi dengan orang-orang bawah. Berdiskusi dengan orang-orang bawah itu sangat menyenangkan. Artinya kita bisa saling sharing mengenai bagaimana kehidupan, bagaimana menjalankan kehidupan, bagaimana mereka menikmati kehidupan. Yang uniknya adalah setelah sekian banyak melakukan pemetaan sosial, yang saya sadari adalah masyarakat kecil itu jarang sekali mengalami penyakit-penyakit yang berat ya, sakit jantung kah, tumor atau dan sebagainya. Itu setahu saya yang pernah daerah-daerah yang pernah saya datangi itu jarang sekali. Tapi orang kaya mungkin malah banyak. Wallahu alam. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada session Faruk Tubruk 2 mengenai pemetaan sosial. Nanti mungkin kita akan coba jelaskan dengan papan tulis ya lebih detailnya bagaimana, atau kita tampilkan slide-nya di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Action Faruk untuk terus tumbuh dan berkembang. Salam.